Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Miftah Nurzain. Berikut ini kami akan membahas 30 soal dan kunci jawaban tes tertulis PPS pada Pemilu 2024 secara lengkap part 1. 1. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten, E. KPU Provinsi. Jawaban yang benar pada soal nomor 1 adalah D. KPU Kabupaten. 2. DP4 digunakan untuk A. Bahan coklit PPDP, B. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih, C. Bahan penyusunan daftar pemilih, D. Bahan penetapan daftar pemilih, E. Benar semua. Jawaban yang benar pada soal nomor 2 adalah B. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih. 3. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK, B. BPK, C. BPKP, D. PPATK, E. Kantor Akuntan Publik. Jawaban yang benar pada soal nomor 3 adalah E. Kantor Akuntan Publik. 4. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First past the post, D. Suara terbanyak, E. Proporsional. Jawaban yang benar pada soal nomor 4 adalah A. Distrik berwakil banyak. 5. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam pemilu kepala daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 tahun 2004 maka A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak, B. Pada saat pendaftaran ditolak dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru, C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP, D. Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten, kota, E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan. Jawaban yang benar pada soal nomor 5 adalah A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak. 6. Anggota KPU Kabupaten, Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan, B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi, E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawaban yang benar pada soal nomor 6 adalah E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. 7. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu kepala daerah diatur oleh A. UU Nomor 22 Tahun 2007, B. PP 6 Tahun 2005 JO, PP 17 Tahun 2005, C. PP 6 Tahun 2005, D. UU Nomor 32 Tahun 2004, E. UU Nomor 21 Tahun 2007. Jawaban yang benar pada soal nomor 7 adalah B. PP 6 Tahun 2005 JO, PP 17 Tahun 2005. 8. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu A. DPRD, B. Rapat Pleno, C. KPU Pusat, D. Gubernur, E. Wali Kota. Jawaban yang benar pada soal nomor 8 adalah B. Rapat Pleno. 9. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal dan Ayat berapa? A. Pasal 9 Ayat 1, B. Pasal 9 Ayat 2, C. Pasal 10 Ayat 1, D. Pasal 10 Ayat 2, E. Pasal 10 Ayat 3. Jawaban yang benar pada soal nomor 9 adalah A. Pasal 9 Ayat 1. 10. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip-prinsip check and balances,
B. Sistem proporsional terbuka. C. Asas penyelenggaraan negara yang baik, good governance. D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak. E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang benar pada soal nomor 10 adalah E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. 11. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni A. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang benar pada soal nomor 11 adalah D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. 12. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan A. Peraturan KPU. B. Keputusan KPU. C. Undang-undang. D. Semuanya benar. E. Perpres. Jawaban yang benar pada soal nomor 12 adalah C. Undang-undang. 13. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawaban yang benar pada soal nomor 13 adalah B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. 14. Anggota KPU Kabupaten, Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawaban yang benar pada soal nomor 14 adalah E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. 15. Menurut UUD 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik. B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Langsung oleh rakyat. D. Penetapan presiden. E. Demokratis. Jawaban yang benar pada soal nomor 15 adalah E. Demokratis. 16. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jawaban yang benar pada soal nomor 16 adalah E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. 17. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah A. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. D. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. E. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawaban yang benar pada soal nomor 17 adalah B.
Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. 18. Berikut ini merupakan hal yang mesti dimuat dalam suara pemilihan anggota DPR dan DPD kecuali A. Tanda gambar partai politik. B. Nomor urut partai politik. C. Foto calon anggota DPR atau DPRD. D. Nama calon anggota DPR atau DPRD. E. Foto-foto pribadi. Jawaban yang benar pada soal nomor 18 adalah C. Foto calon anggota DPR atau DPRD. 19. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan pertama pada tahun A. 1998 B. 1999 C. 2000 D. 2002 E. 2022. Jawaban yang benar pada soal nomor 19 adalah B. 1999. 20. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU nomor 7 tahun 2017 kecuali A. Profesional. B. Independen. C. Mandiri. D. Akuntabel. E. Kredibel. Jawaban yang benar pada soal nomor 20 adalah B. Independen. 21. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu, kecuali A. Pengawas TPS. B. Peserta pemilu. C. Bawaslu Kabupaten, Kota. D. TNI, Polri. Jawaban yang benar pada soal nomor 21 adalah D. TNI, Polri. 22. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah A. Pasal 167. B. Pasal 168. C. Pasal 169. D. Pasal 170. Jawaban yang benar pada soal nomor 22 adalah A. Pasal 167. 23. Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan. A. 10 bulan. B. 20 bulan. C. 15 bulan. D. 5 bulan. Jawaban yang benar pada soal nomor 23 adalah B. 20 bulan. 24. Dalam pasal 176 UU nomor 7 tahun 2017, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. 15 bulan. B. 16 bulan. C. 17 bulan. D. 18 bulan. Jawaban yang benar pada soal nomor 24 adalah D. 18 bulan. 25. Pengawas pemilu tingkat kelurahan, desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawaban yang benar pada soal nomor 25 adalah A. 1. 26. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawaban yang benar pada soal nomor 26 adalah B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. 27. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. B.
menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. D. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawaban yang benar pada soal nomor 27 adalah B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya. 28. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal A. Tanggal 15 Januari tahun 2017. B. Tanggal 15 Februari tahun 2017. C. Tanggal 15 Maret tahun 2017. D. Tanggal 15 April tahun 2017. E. Tanggal 21 Februari tahun 2017. Jawaban yang benar pada soal nomor 28 adalah B. Tanggal 15 Februari tahun 2017. 29. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik. B. 4 partai politik. C. 5 partai politik. D. 6 partai politik. E. 7 partai politik. Jawaban yang benar pada soal nomor 29 adalah E. 7 partai politik. 30. DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis. B. Peringatan keras. C. Pemberhentian sementara. D. Pemberhentian tetap. E. Pemberhentian tetap dan denda. Jawaban yang benar pada soal nomor 30 adalah E. Pemberhentian tetap dan denda. Demikian pembahasan 30 soal dan kunci jawaban tes tertulis PPS Pemilu tahun 2024. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang kepemiluan. Semoga kalian yang ikut mendaftar PPS bisa lulus semua. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.